Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Perkenalkan saya Mumtazah Nur Ashila. Saya adalah seorang dokter umum. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Dokter Prita di awal, bahwa perlu kita menyadari saat-saat wabah COVID-19 ini dapat menimbulkan dampak. Salah satunya dalam ketahanan keluarga, sehingga perlu sama-sama kita belajar bahwa salah satu solusi atau bahkan tindakan pencegahan dari terjadinya baby boom pasca wabah adalah merencanakan kehamilan dengan baik menggunakan kontrasepsi. Jadi hari ini saya akan berbagi mengenai jenis-jenis kontrasepsi yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi keluarga dan juga pasangan di Indonesia. Kontrasepsi sendiri memiliki perjalanan yang panjang hingga bisa memiliki variasi yang ada saat ini. Alat kontrasepsi berkembang sesuai dengan kebutuhan dan menjadi semakin mudah untuk diakses oleh masyarakat. Mulai dari bentuk yang paling sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan seperti kulit hewan dan juga tumbuh-tumbuhan, hingga saat ini sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menunda terjadinya konsepsi atau pembuahan. Tenaga kesehatan sebagai penyedia layanan kontrasepsi harus paham betul bahwa pelayanan kontrasepsi merupakan hak asasi setiap manusia, di mana setiap orang berhak untuk menentukan jalan hidup mereka sebaik mungkin, sehingga di sini tenaga kesehatan berperan untuk membantu pasien atau klien untuk memilih kontrasepsi apa yang terbaik yang paling sesuai dengan kondisi pasien. Perlu ditekankan lagi di sini tenaga kesehatan hanya membantu, sehingga tenaga kesehatan perlu benar-benar memberikan informasi yang akurat dan berkualitas terkait dengan kontrasepsi agar pilihan yang ditentukan oleh pasien atau klien sesuai dengan kondisinya untuk mencapai kesehatan seksual yang terbaik. Kontrasepsi sendiri sangat penting dalam kehidupan manusia karena berdasarkan data, manusia ini memang sangat produktif ya. Dalam satu hari kurang lebih terdapat 100 juta orang yang melakukan hubungan seksual. 910 ribunya sampai terjadi konsepsi, atau bahasa umumnya terjadi pembuahan, berpotensi menjadi calon penerus. Sementara yang benar-benar terencana hanya setengahnya atau 50%-nya. Dan tidak semua hubungan tersebut dilakukan dengan aman atau bertanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan atau menularkan penyakit menular seksual atau infeksi seksual. Berdasarkan data global, per tahun 2019, dari 922 miliar perempuan, sekitar 49%-nya atau 1,1 miliar perempuan menggunakan kontrasepsi, baik kontrasepsi modern ataupun kontrasepsi tradisional. Sebanyak 10% wanita atau 190 juta wanita ingin menunda kehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi, sehingga dijelaskan dalam data bahwa mereka masuk dalam kategori unmet need of contraception. Termasuk juga di dalamnya 10% itu ada wanita yang tidak ingin hamil namun tidak menggunakan kontrasepsi, wanita yang sedang masa pengasuhan anak dan ingin menunda kehamilan, serta ibu hamil dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian secara global, dari beberapa opsi metode kontrasepsi, penggunaan metode sterilisasi pada wanita adalah metode yang paling banyak digunakan. Kemudian diikuti oleh penggunaan kondom, IUD, dan juga kontrasepsi pil. Jika kita lihat berdasarkan wilayah, untuk regio timur termasuk Asia Tenggara, metode kontrasepsi yang paling banyak dipakai adalah IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian diikuti oleh kondom. Untuk daerah Amerika dan juga Eropa, alat kontrasepsi yang paling sering dipakai adalah pil dan juga kondom. Sementara untuk daerah Amerika Latin dan juga Asia Barat, metode sterilisasi adalah kontrasepsi yang paling sering digunakan. Beda lagi dengan daerah Afrika dan juga daerah Sub-Sahara, mereka adalah daerah satu-satunya dengan kontrasepsi injeksi yang paling dominan.
beberapa alternatif layanan kontrasepsi yang disediakan. Untuk mudahnya, kontrasepsi dibagi menjadi hormonal, non-hormonal, dan juga kontrasepsi mantap atau kontrasepsi permanen. Kontrasepsi hormonal yang mungkin paling sering digunakan dan paling sering dilihat adalah pil. Yang pertama ada pil kombinasi. Jadi pil ini mengandung dua hormon penting dari tubuh wanita, yaitu progestin dan juga estrogen dalam dosis yang rendah. Pil ini dia akan memodifikasi hormon yang kemudian akan bekerja menunda pelepasan sel telur. Bekerja pada lapisan dinding rahim dan pada konsistensi kekentalan lendir mulut rahim, sehingga organ reproduksi menjadi lingkungan yang tidak efektif untuk terjadinya pembuahan. Pil ini diminum setiap hari dan dapat diberikan kapan saja. Namun, pil ini lebih direkomendasikan bagi wanita yang memiliki kepatuhan minum obat yang tinggi. Karena jika terlambat minum obat atau skip, maka kemungkinan terjadinya kehamilan juga tinggi. Selain itu, pil ini juga tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Kedua ada mini pil atau pil yang hanya mengandung progestin. Pil ini direkomendasikan pada wanita yang tidak bisa meminum pil kombinasi dengan indikasi tertentu. Misalnya memiliki riwayat pembekuan darah atau riwayat benjolan pada payudara. Di samping efektivitasnya, setiap pil hormonal memiliki efek samping seperti perdarahan yang tidak normal, kemungkinan peningkatan berat badan, berjerawat, tidak mens, namun kesuburan dapat segera kembali begitu pil ini tidak lagi dikonsumsi. Kemudian ada kontrasepsi darurat atau morning after pill. Pil ini mengandung progesteron dan juga estrogen dengan dosis yang tinggi. Disebut juga dengan kontrasepsi darurat karena biasa dikonsumsi dalam jangka hingga 72 jam setelah berhubungan untuk menunda kehamilan. Kemudian ada kontrasepsi hormonal lainnya yang mungkin kurang umum digunakan masyarakat, seperti patch yang penggunaannya ditempel di bagian perut bawah dengan risiko dan juga efektivitas yang hampir sama seperti pil. Kemudian ada vaginal ring atau cincin vagina dengan bahan yang fleksibel, yaitu polimer. Kemudian cincin ini diletakkan pada daerah vagina yang akan melepaskan hormon progesteron dan juga estrogen. Namun, cincin ini memiliki kekurangan jika perletakannya tidak benar. Untuk perlindungan dalam jangka waktu yang lebih panjang, dapat juga memanfaatkan metode hormonal seperti injeksi dan juga implan. Untuk injeksi atau KB suntik dapat memberikan pencegahan pembuahan hingga 1-3 bulan. Jenis KB ini biasanya digunakan pada wanita yang suka lupa minum pil KB atau kepatuhan minum obatnya kurang baik. Kemudian ada KB implan. Jadi pada daerah lengan atas disisipkan tabung kecil yang berisi hormon dan efektif melindungi dalam jangka waktu hingga 3 tahun. Setelah itu, tabung tersebut dapat dilepas dan diganti yang baru. Kedua metode kontrasepsi tadi, baik injeksi ataupun implan, sayangnya tidak ada yang melindungi terhadap penyakit menular seksual. Selanjutnya terdapat alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD atau AKDR. Metode ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada yang hormonal dan juga ada yang non-hormonal. Berbentuk T dan terbuat dari plastik atau tembaga yang kemudian diletakkan dalam rahim dan efektif memberikan perlindungan selama 1 hingga 5 tahun.
Selanjutnya kita bahas mengenai metode kontrasepsi non-hormonal. Umumnya metode kontrasepsi ini memberikan perlindungan dalam jangka waktu yang singkat, sesaat sebelum dan sesudah berhubungan. Alat yang pertama adalah diafragma, berbentuk seperti kubah yang terbuat dari lateks yang dipasang pada serviks. Kemudian ada cervical cap atau penutup serviks yang terbuat dari silikon, memiliki fungsi yang sama seperti diafragma, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam rahim dengan cara menutup serviks. Kedua alat tersebut biasanya digunakan dengan spermisida atau bahan yang dapat mematikan sperma untuk perlindungan lebih baik. Spermisida sendiri ada yang berbentuk jelly, foam, krim atau cairan yang bekerja ketika dilapiskan pada daerah mulut serviks. Kemudian alat kontrasepsi lainnya adalah kondom. Dia terdapat dua jenis, ada kondom yang dipakai oleh laki-laki dan kondom yang dipakai oleh wanita. Kondom sendiri dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual dan relatif mudah untuk digunakan. Namun, kondom juga memiliki resiko kebocoran ataupun kesalahan dalam pemakaian. Kemudian ada metode kontrasepsi permanen atau sterilisasi dan membutuhkan teknik pembedahan. Melalui teknik ini, perlindungan terhadap pembuahan dapat terjadi seumur hidup karena secara anatomis alur pembuahan telah dihambat. Selain itu ada beberapa metode yang dirasa dapat mencegah terjadinya pembuahan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Seperti yang pertama, douching atau bilas vagina. Namun tingkat kegagalannya di sini mencapai 47%. Kemudian ada coitus interruptus, contohnya seperti keluar di luar, namun kemampuan proteksinya hanya 20%. Kemudian yang ketiga, ada metode amenorelaktasi. Ini adalah metode yang efektif dilakukan bagi ibu menyusui, terutama pada ibu menyusui eksklusif, yang jika dilakukan dengan benar, dapat memberikan proteksi atau penundaan kehamilan hingga maksimal 6 bulan. Metode ini memiliki beberapa syarat agar efektif, yaitu siklus bulanan ibu belum kembali, bayi diberikan ASI eksklusif mulai dari pagi hari hingga malam hari, dan bayi berumur kurang dari 6 bulan. Pada metode ini, hormon ibu sangat berperan karena dengan menyusui maka pelepasan sel telur dapat dihambat. Bagi wanita pada usia reproduktif, dapat juga mencegah terjadinya kehamilan dengan menyadari tanda-tanda memasuki masa subur. Kesuburan wanita dipengaruhi oleh hormon yang kemudian akan bekerja pada organ reproduksi dan organ-organ lain pada tubuh, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang mungkin selama ini tidak disadari. Dengan menyadari kapan masa suburnya, maka pasangan dapat mencegah kehamilan dengan menghindari berhubungan seksual pada saat terjadinya perlepasan sel telur atau ovulasi.